Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa kayak terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangan tinggal. Di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Apalagi gubernur yang sekarang, nggak tahu dia tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati, hati-hati. Ini di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta, bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Yang saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah memimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Dari pikiran dan rasa orang Sunda, yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan aisyurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Ketika selesai di Tarim, dia kembali ke Maroko, ditanya, "Wahai Syekh, ya, apa yang kau lihat di kota Tarim? Sifatkan kepadaku bagaimana orang-orang di Tarim." Beliau menjawab, "Haula lil malaikati asbah." Mereka itu, saya katakan, kalau saya jujur, lebih mirip malaikat daripada manusia.
Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah. Diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda mesti kahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Jadi gini ya teman-teman, Gus, saya itu memang beberapa minggu saya fokus tentang tokoh yang bernama Faqih Al-Muqaddam ini. Banyak sekali tempat-tempat daerah yang saya datangi, seperti Aden, Mukalla, Dole, terus juga Taiz. Saya datangi kota Hadramaut ini yang menurut saya adalah kota yang besar. Apalagi Aden sekarang kan jadi ibu kotanya Janub. Kan pecah menjadi dua sekarang, Janub sama Shimal. Perang besar. Karena perang saudara ini yang terjadi di Yaman. Terus yang kedua, bahwasanya beberapa kali saya tanya orang-orang Yaman tentang Faqih Al-Muqaddam, itu tidak ada yang kenal. Ya karena sudah banyak ya di lab, di video waktu di TikTok kan saya lab, saya tanya langsung kepada orang-orang Yaman di daerah-daerah yang besar ya. Yaman Selatan apa Yaman Utara? Yaman Selatan. Tidak ada yang kenal Faqih Al-Muqaddam? Tidak ada yang kenal. Serius itu? Serius. Padahal di sini kan begitu diagungkan itu. Iya. Seperti ya semua orang tahu lah. Khususnya di kalangan Nahdiyin begitu ditonjolkannya itu lah, yang sampai digambarkan bisa Mi'raj 70 kali ya. 10 kali. Di sana nggak seperti itu? Nggak seperti itu. Kita nanya ke orang-orang Yaman ya, seperti di Aden saya tanya tentang Faqih Al-Muqaddam, itu nggak ada yang kenal. Tidak ada yang tahu tentang siapa Faqih Al-Muqaddam ini. Jangankan orangnya, kuburannya pun di Yaman itu tidak tahu di mana yang benar. Serius itu? Serius. Oh, Faqih Al-Muqaddam itu? Iya. Karena dia kan punya kuburan dua, ada di Sehun, ada di Hadramaut, ada di di Tarim. Jadi mana yang benar itu sebenarnya Faqih Al-Muqaddam juga tokoh fiktif. Tidak tahu gitu loh, tidak kenal siapa orang ini. Ala kulli hal, yang namanya Faqih Al-Muqaddam ini karena memang saya datang sendiri di sana, saya tanya sendiri ke orang Yaman, tidak ada yang kenal. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, malahan lebih suhro. Oh begitu? Hatta penjual ikan kering, penjual sayur itu di pasar kenal. Di Yaman ya? Iya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau ditanya mereka kenal. Oh, luar biasa ya. Berarti tidak hanya di Indonesia ya Syekh Abdul Qadir terkenal. Tidak hanya di Indonesia, di sana juga terkenal. Jadi berkaitan dengan Faqih Al-Muqaddam ini kan, mereka mengatakan Mi'raj 70 kali. Tapi memang itu bukan perkataan mereka sendiri ya, memang dalam kitabnya maktub. Yang namanya Syarah Ainiyah. Syarahul Ainiyah itu kan ada kitab. Faqih Al-Muqaddam kan ditanya oleh Arab Badui tentang ayat-ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia bilang laisa li nafasun, aku itu tidak punya nafas. Ya berarti dia ngaku Tuhan. Terus juga ditanya lagi kullu syai'in khaliq illa wajhi. Dia mengatakan ana min nuri wajhi. Jadi dia itu ditanya oleh orang Arab Badui, wahai Faqih Al-Muqaddam, bagaimana menurutmu tentang ayat setiap
sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah Azza wa Jalla atau zatnya Allah itu sendiri. Dia menjawab saya itu adalah zatnya Allah. Kan ini kufur. Tapi yang lebih lucunya lagi mereka bantah di akhir-akhir ini, mereka mengatakan itu kan perkataannya orang yang fana atau istilahnya majdub, hilang akal lah. Ya. Tapi kita ketahui sendiri akidah tasawuf ini kita harus garis bawahi. Akidah tasawuf tidak dibenarkan orang yang majdub dijadikan referensi dalam berurusan syariat. Itu yang pertama. Kenapa saya mengatakan itu? Ulama-ulama tasawuf itu sepakat bahwasanya kenapa orang majdub itu tulisannya tidak usah dipakai, perkataannya juga tidak usah dipakai. Ya. Apa nanti suruh kita lempar diri ke atas gunung, kamu masuk surga kita mau ikut? Kan nggak mungkin. Ya. Makanya kalau saya lihat orang yang mengatakan saya adalah orang tasawuf paling tasawuf, di mana ketasawufan Anda nggak paham terhadap akidah tasawuf yang sebenarnya. Malahan orang majdub yang disepakati oleh orang tasawuf, mereka memakai jadikan dalil. Gitu loh. Ya. Padahal mereka sendiri melanggar dari akidah itu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka juga mengatakan ada yang namanya seperti Syekh Al-Hallaj, Ya. terus Syekh Siti Zainar. Sinar. Kan mereka kan katanya mereka itu juga kan berkaromah. Orang yang ini asal bicara apa segala macam, itu beda. Al-Hallaj kita tahu sendiri. Ya. Mereka ditahdir, diperingati. Syekh Siti Zainar juga kan disampaikan kesesatannya ulama yang sejaman dengan beliau. Disuruh umat jauhi dari pemahamannya, dari akidahnya. Itu menunjukkan bahwasanya ulama yang bersama dengan Syekh Siti Zainar itu sudah mengingatkan dari umat. Pertanyaan saya, kenapa sih Faqih Al-Muqaddam sudah tahu mengatakan saya adalah Tuhan? Kenapa Anda diam diri, malah mengimani? Malah di mimbar-mimbar mereka mengatakan Faqih Al-Muqaddam orang yang besar. Orang yang bisa mi'raj 70 kali ketemu dengan Allah. Padahal Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sendiri mengatakan apa dalam kitabnya beliau itu? Siapa yang mengatakan saya mi'raj selain Nabi Muhammad itu bisa kufur, keluar dari agama. Itu ini bukan hanya perkataan orang majdub, tapi termaktub dalam kitab itu. Di dalam kitab mereka kan tertulis itu wa fi riwayatihi, dia mi'raj itu ada di dalam riwayatnya itu kan saya pernah baca di kitab itu wa fi riwayatihi sab'a wa 20 marot. Terus 20 marot, sab'a marot. Dia itu bukan hanya 70 sab'una marot. Jadi 70 kali dia mi'raj, kadang 25 kali dia mi'raj, di riwayat yang lain 7 kali dia mi'raj. Jadi ini bukan hanya dongeng, tapi memang ada di dalam kitab mereka dan mereka ajarkan dan mereka juga imani. Di Yaman diajarkan nggak itu, Tat? Selama ini saya nggak ada. Saya nggak pernah menemukan di Yaman ada seorang Habib yang menceramahkan tentang Faqih Al-Muqaddam yang membesar-besarkan namanya. Hatta jangankan itu, Umar bin Hafid sendiri, mohon maaf ya, saya orangnya paling nggak suka panggil Habib. Umar bin Hafid sendiri tidak pernah saya dapati satu kaul dia membesarkan Faqih Al-Muqaddam. Kira-kira kenapa itu di sana tidak pernah disebut-sebut di sini? Ya, karena orang Yaman paham. Oke. Nanti paling tertarik. Ya dia viral kan pasti apa nih orang nggak jelas masa bisa mi'raj. Kan di sana di Yaman beda dengan Indonesia. Kalau di Yaman itu sebodoh-bodohnya orang pasti punya hafalan Quran. 5 2 juz, 5 3 juz dan 5 juz. Yang kami pahami begitu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Nasab. Salah satu klaim mereka mengklaim menjadi zuriat Nabi Muhammad SAW adalah dari jalur Ahmad bin Isa, Ibu Ubaidillah itu kan. Dan ini sering kita perdebatkan di tanah air. Pahlawi menyebut bahwa Ahmad bin Isa dikuburkan di Yaman. Tapi ahli sejarah, penelusuran sejarah mengatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak dikubur di Yaman. Nah, Pak Nasab yang lama di Yaman tentu lebih faktual, tentu lebih akurat untuk menceritakan itu. Apakah benar Ahmad bin Isa dikubur di Yaman? Tidak benar itu. Tidak benar? Tidak benar. Kenapa saya mengatakan tidak benar? Ahmad bin Isa ini kita sudah cari tahu di mana kuburannya, nggak tahu. Nggak ada? Nggak ada. Mereka mengatakan ada kuburan, tapi kan mereka itu terbantahkan kuburan yang ada di Irak. Orang-orang di negara Irak itu sendiri, mereka mengakui Ahmad bin Isa An-Naqibi itu hidup di Irak, meninggal di Irak, dikuburkan di Irak, sampai detik ini kuburannya ada di Irak. Sampai kami beberapa kali bertemu dengan orang-orang dari Irak, orang ulama-ulamanya lah ya. Kami bukan tanya orang awamnya, memang ulamanya. Kita tanya, benar nggak Ahmad bin Isa An-Naqibi dikubur di Yaman? Nggak benar kata mereka. Ulama itu ya yang menyampaikan? Menyampaikan ulama. Jadi kalau teman-teman misalnya mau umroh apa, coba yang bisa bahasa Arab tanya saja ke orang-orang Irak. Tanya ke orang-orang Irak atau ke syekh-syekhnya, tanya tentang Ahmad bin Isa. Ada yang lebih parah, saya pernah nanya di satu orang ulama dari Irak, saya bilang Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, meninggal di Yaman. Terus jawab, anta fil manam, katanya. Kamu dalam mimpi ya? Ngelindur. Kamu lagi ngelindur gitu loh. Iya. Jadi ala kulli hal tentang Ahmad bin Isa, satu negara Irak lebih jumhur daripada sebuah desa Tarim. Yes. Karena asalnya yang di sana. Semua satu negara meyakini Ahmad bin Isa meninggal di sana, dikuburkan di Irak. Jadi kalau hanya satu desa yang meyakini bahwasanya hanya Tarim tok, yang meyakini bahwasanya Ahmad bin Isa dikubur di Yaman, bagaimana dengan satu negara yang meyakini dia dikubur di Irak? Mana yang lebih menang? Ya, negara ya. atau satu desa? Negara asalnya tentulah. Tentu negara.
Sebagaimana misalkan kita meyakini makam Pangeran Diponegoro di Indonesia, tiba-tiba diklaim di Yaman, di sana. Iya. Kan tentu yang lebih Satu Indonesia akurat. pasti nggak setuju. Ya, Indonesia yang Karena lebih memang dia hidup meyakinkan. di sini, meninggal di sini. Oke, paham. Kan Pak. gitu loh. Itu permisalan biar dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, kemudian ini Bang Nasab, Ahmad bin Isa kan gelarnya Nakib di Irak ya. Sementara mereka menyebut Al-Muhajir. Pahlawi ya, menyebut Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Sejak kapan mereka nyebut itu? Itu kan di abad ke-10 kalau nggak salah. Abad ke-10. Abad ke-10 9 disebut, itu pun kan Ali As-Sakhran. Ya, Pahlawi Ali sendiri. As-Sakhran Ba'alawi yang mengatakan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Padahal lakob ini adanya dari abad ke abad, tidak pernah ada lakob yang bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Seperti dalam kitab-kitab abad ke-5 ke-6 itu bukan Al-Muhajir. Kalau bukan An-Naqibi, Al-Aba, terus yang ketiga itu An-Nafat. Itu yang ada di dalam kitab nasab tentang Ahmad bin Isa. Berarti yang menggelari Al-Muhajir ya, Ya, mereka sendiri. Pahlawi sendiri ya. Mereka sendiri yang menggelari Ya, Al-Muhajir. sebagai pembenaran bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman begitu ya. Gitu loh. Terus otoritas Yaman mengakui enggak itu? Tidak mengakui. Tidak mengakui ya. Tidak mengakui. Tidak mengakui. Dan tidak ada yang kenal, yang tahu juga nggak ada tentang Ahmad bin Isa ada di Yaman. Tapi kok pede banget ya mereka? Ya begitulah. Soalnya gini loh. Dulu ada nakoba di Yaman itu ada cuma 2 nakoba. Ada Bani Hashim dan Al-Hasani. Ba'alawi, sebagian Ba'alawi itu masuk ke nakoba Bani Hashim. Itu ahli tarikh. Saya kalau di Yaman dibolehkan untuk video orang-orang yang saya tanyakan ke ahli sejarah, itu sudah rungkat dari Yaman sebenarnya. Gitu loh. Jadi kita tanya tentang ahli sejarah tentang bahwasanya Ba'alawi ini. Dulu memang mereka ngakunya Bani Hashim. Tapi kan orang-orang Bawazir ini tidak setuju karena tidak musajar ke Bawazir mereka. Tidak tahu akar pohonnya, cabang pohon dari mana, gitu loh. Makanya di tahun apa itu saya lupa, mereka itu keluar dari Bawazir, jadilah Alawiyah. Atau di sana pun nggak ada nakobanya. Nggak ada nakobanya. Kalau Bani Hashim ini kan di mana-mana ada, di Maroko ada, di Madinah ada mereka Bani Hashim. Di Yaman ada? Di Yaman ada Bani Ada ya? Hashim, ada. Jadi beberapa nakoba mereka punya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwasanya Ba'alawi ada nakoba, ya kan mereka baru-baru keluar dari Bani Hashim. Jadi otoritas negara resmi Yaman ada di sana ya, nakoba resmi Said Bani Hashim di sana. Ada. Ada. Mereka ada. Dan Nakoba- mereka ada rumah besar malahan. Ada ya? Rumah besar mereka itu adanya di Kuil Bawazir. Itu diakui oleh negara. Diakui. Diakui. Oke. Kemudian nakoba ini mengakui nggak nasab Ba'alawi sebagai wilayah Said? Saya datang ke Kuil Bawazir, itu rumah besarnya Bawazir yang ada di, kalau kita jalan ke Mukalla itu lurus terus ke arah Sihir. Kalau dari Mukalla kita belok kiri ke Kuil Bawazir. Itu saya pernah masuk ke situ karena saya juga punya teman orang Bawazir, kita nanya Tentang nasab Ba'alawi ini. tentang Alawiyah atau Robitu Alawiyah memang ada nggak nakoba seperti ini. Mereka bilang nggak kenal. Tapi kalau kenal hanya Al-Atos, Al-Jupri, mereka hanya kenal begitu aja. Nah. Nama paham seseorang. Tapi tidak diakui sebagai hamnya Bani Hashim ya? Tidak. Ada yang lebih parah lagi dari Bawazir itu mengatakan, ya seperti saya sudah sering saya sampaikan ya, karena hum fil manam. Jadi mereka itu seperti dalam mimpi ngaku-ngaku durian Nabi. Tapi apakah di sana tidak ada sanksi hukum? Ya karena memang negara Yaman ini kan tidak ada negara yang tidak ada pemerintah yang sah sampai detik ini, Karena itu konflik ya? konflik. Negara Yaman ini tidak ada pemerintah yang sah Baik selatan maupun utara ya? maupun utara. Masih di atas ambang-ambang pemerintahnya. Apalagi sekarang Janub ini kan diambil oleh 7 kabilah yang kuat. Dan itu tidak ada sama sekali Ba'alawi yang masuk di situ. Kalaulah mereka punya kekuatan di Hadramaut, seharusnya Masuk ya? Ba'alawi ikut mengamankan Yaman Janub. Tapi nyatanya enggak, malahan dari kabilah Al-Kathiri, terus kabilah-kabilah lain, kabilah-kabilah besar yang menjadi pemimpin sekarang ini ada di Janub. Dan Ba'alawi tidak tercantum di situ. Termasuk hari ini kan sedang dibombardir oleh Amerika itu. Makanya kemarin saya bilang, kenapa para Ba'alawi nggak pergi ke Yaman mengamankan tanah leluhur asal-usul nenek moyang? Iya, kan perang. Makanya saya juga lucu ya, saya pernah dengar si Novel ya? Novel ya? Itu kan pernah mengatakan selama ada Habib di dalam satu negara, itu negara nggak akan pernah perang. Pasti aman katanya kan. Pertanyaan saya, kalau katanya Ahmad Ubaidillah lahir di Hadramaut, terus Nabi mereka Umar bin Khattab ada di Hadramaut, kenapa Yaman dibombardir terus? Negara yang tidak pernah aman sampai hari ini. Jadi jangan takabur kalau jadi manusia bicara itu. Gitu deh. Jadi intinya gini, di garis bawahi teman-teman, gaya-gaya mereka tentang membesarkan diri mereka dan leluhur mereka itu bukan gaya-gaya dalam syariat, tapi gaya-gaya perbudakan. Biar orang lain bisa sembah mereka punya leluhur karena dengan cerita-cerita kebodohan yang mereka lakukan. Itu yang paling mereka cari. Dan celakanya di Indonesia banyak yang mau dibodohi. Jadi mungkin Iya. air ditiup aja dibayar ratusan ribu. Iya. Seperti hal karoma kan? Hal karoma itu teman-teman, kalau kita kembalikan ke dalam hukum syariat, orang Allah Azza wa Jalla memberikan karoma kepada wali seperti Ashabul Kahfi itu kan orang Ya, soleh. yes. 300 tahun mereka tidur di dalam gua. Tapi Allah tidak sebutkan nama-nama mereka. Ya. Karena memang karomah itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla mutlak. Untuk hambanya yang bertauhid dan orang soleh. Tapi kalau karomahnya Ba'alawi yang mereka gaung-gaungkan selama ini adalah karomah perbudakan. Mereka sebutin leluhur mereka, kakek mereka, eyang mereka, begini dan begini. Itu kan karomah perbudakan. Ya kalau benar. Itu loh. Itu pun kalau benar. Faktanya Nah, gitu. orang Yaman sendiri nggak kenal dengan Faqih al-Muqad.
Kan begitu. Oke deh, terima kasih Bang Rasab. Kemudian pertanyaan berikut tentang salah satu dalam polemik ini kan tentang makam Nabi Hud. Gimana di Yaman tentang makam Nabi Hud ini? Apakah sesuai dengan sejarah yang ada sebenarnya atau bagaimana? Makam Nabi Hud, ada satu orang ya, sudah tua sekali yang kami pernah temui di Tarim. Orang ini pernah membuat kubah masjid yang dekat dengan lembah yang dijadikan kuburan Nabi Hud sekarang ini. Itu udah bersumpah di depan kami, wa uqsim billah wa rabbul Ka'bah katanya. Selama saya membangun kubah itu, saya tidak pernah tahu kalau ada di lembah itu ada kuburan Nabi. Itu yang digarisbawahi. Orangnya sudah tua. Selama kami membangun masjid dan kubahnya masjid itu yang ada di bawah lembah ini yang dijadikan kuburan Hud itu, kami tidak pernah tahu kalau ada kuburan Nabi di situ. Ternyata kuburan Nabi ini teman-teman bukan diyakini dengan ilmu sejarah, dengan ilmu penglihatan, dan juga dengan ilmu kitab. Nasab. Kitab nasab lah, Yep. sejarah lah. Jadi menetapkan kuburannya Nabi Hud itu dengan mimpinya yang bernama Abu Bakar bin Salim. Ini kuburannya beliau ini, saya tunjukkan biar teman-teman melek ya. Ini saya datang di Tarim, saya tunjukkan ke teman-teman lab. Ini. Oke. Nanti dikirim ya. Boleh. Ini kuburannya mereka sangat fenomena yang sangat terkenal. Ini tidak ada sama sekali tertulis Syed atau Habib atau Al-Habib. Langsung Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena di Yaman itu menulis suatu kuburan Syekh atau Al-Habib itu aib. Aib. Hatta Bawazir yang jelas nakobanya adalah Bani Hashim. Keturunannya Abbas radhiyallahu anhu. Mereka meninggal nggak dipanggil Syed kok. Kuburannya nggak ditulis Syed. Aib bisa apa? Cuma di Indonesia ini saya lucu. Kuburan asli palsunya semua Al-Habib. Al-Habib. Itu kenapa di sana dianggap aib? Karena kan memalukan, mereka kan sejak kapan ngaku durian Nabi? Oke. Sejak kapan? Artinya kalau mereka pakai gelar Habib di sana, orang sana udah tahu semua gitu ya. Makanya Memalukan orang sendiri. Yaman, saya wawancari orang Yaman itu, mereka itu bukan orang benar, itu mereka orang Syiah. Mereka itu keturunan Fatimiyah yang pernah hancur, dihancurkan oleh siapa dulu? Sabtu Qadir. Berkuasanya Utsmaniyah itu, setelah Utsmaniyah. Ya dinasti Fatimah itu. Kan? Dinasti Fatimiyah yang ngaku-ngaku durian Nabi itu. Terbawalah sampai di Yaman. Gitu loh. Di Yaman sendiri ngaku Habib malah malu. Malu. Karena tahu boroknya mereka. Iya. Indonesia kalau disumbat-sumbat dicium kakinya, lengop. Makanya ini teman-teman, seperti contohnya ini ya. Contohnya di kuburan ini, di Jambal ini. Ini kan saya datangi di kuburan leluhur mereka. Ini semua kuburan, ini saya baca tulisan nggak ada Al-Habib atau Syed. Yang begini banyak kuburan. Dan yang lebih lucunya lagi kalau nggak ada orang Indonesia dengan orang Malaysia atau negara-negara lain, sepi aja kuburannya. Makanya kalau ada orang-orang yang datang umroh itu ya, lewat Tarim, yang perempuan campur dengan laki-laki apa itu, orang Yaman itu kadang bilang begini sama kita, malakum ya akhi katanya. Ada apa dengan mana kayak ada Indonesia katanya. Ada apa sih dengan orang Indonesia ini katanya. Klasik Jadi itu. kita dilihat itu kayak orang yang aneh, yang lucu gitu loh. Kita datang jauh-jauh dari Indonesia berziarah ke leluhur mereka. Ke kuburan sana itu orang Yaman sendiri tuh, ada apa sih dengan kalian ini gitu loh. Jadi itu sebenarnya saya malu kan karena dengar sendiri omongan mereka gitu. Heran ya? Heran. Kata mereka yang lebih utama itu kakek kalian, orang tua kalian, Yes. ibu kalian, nenek kalian ziarahi. Ngapain ke sini gitu loh. Apalagi makam itu makam palsu kan? Iya. Yang tidak Apalagi jelas. belum jelas apa mereka durian Nabi apa enggak. Itu kan jadi saya garis bawahi di sini teman-teman yang di Nusantara cobalah terbuka otak-otak kalian, pikirannya itu apalagi percuma sekolah jadi pelajar punya kecerdasan. Orang-orang Nusantara itu orang cerdas. Masa kita nggak gunakan kecerdasan malah datang ke sana di tempat orang? Atau jangan-jangan mungkin ada unsur sihir? Wallahu a'lam bishawab. Orang-orang Indonesia disihir oleh beliskan perkayangan Yaman mungkin. Nah, ya. Ada yang lebih parah lagi tuh teman-teman. Mereka itu menganggap sekarang di kuburan Jambal itu menuju ke Ahmad Al-Haddad. Itu di jalan itu seperti jalan-jalan menuju surga. Usul. Nah, makanya si Syekh ini, Habib Syekh nama aslinya siapa sih? Saya paling nggak suka panggil mereka Habib. Dul Qadir. Hah? Dul Qadir. Dul Qadir ya? Dul Qadir Asegab itu kan Dul ngomong. Qadir. Dia ajari jemaahnya di dalam kuburan situ. Kalau habis dari sini kita menuju ke jalan, menuju kuburannya Ahmad Al-Haddad, itu seperti menuju ke jalan-jalan surga. Kan ngaco yang begini nih. Gitu loh. Surga nih, Mbak. Jadi di Madinah ada yang namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, di Tarim ada yang namanya Thariqil Jannah. Jadi mereka cari saingan. Dibikin saingan sebagus mungkin biar orang itu sembah leluhur mereka gitu loh. Oke, kemudian terima kasih. Ini semakin banyak membuka mata kita gitu ya. Betapa kita goblok gitu, lengop dari orang-orang Nusantara di Lombok ini nang Balawi, Yahudi Yaman. Di sana nggak ada apa-apanya leluhur mereka. Pantas kalau orang Yaman asli kemudian terheran-heran ngapain orang Indonesia pada nangis-nangis ya di Yaman. Beliau saksi mata. Akurat sekali apa yang beliau ceritakan. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, Bang Asap. Di antara yang ramai juga tentang fenomena katanya di Yaman, di Tarim sana ada tawaf. Gitu. Ini Masjid Balawi kan? Gimana itu fakta sebenarnya? Memang tawaf ini seperti kayak tawaf Ka'bah. Ada tempat mulainya dan ada tempat mengakhirnya. Itu Balawi Iya. yang mempromotori. Itu tulis saja judulnya di YouTube tawaf di Tarim. Keluar itu. Ini kelompok Balawi itu kan? Balawi. Ada yang begitu? Ada. Ada di sana lagi yang lebih parahnya itu yang saya lihat, yang saya tahu itu ada bekas minumannya Nabi gelas.
Jadi mereka mengatakan Nabi pernah datang ke Tarim, minum air dan gelasnya mereka Nabi lupa di situ dan sekarang gelas itu dijadikan termasuk tempat berkhurafat juga. Fenomena ya. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang Nabi pernah datang ke Yaman, kenapa Wais Al-Qarni nggak jadi sahabat? Ya, kan asal zaman ya. Wais Al-Qarni kan pengen ketemu Nabi, tapi dia harus urusin ibunya. Ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan Umar, nanti kalau ada seorang laki-laki datang dari Yaman, namanya Wais Al-Qarni, disebutkan ciri-cirinya, minta doa sama dia. Maka sampai di Mekah, Umar pun tanya, mana kabilah dari Yaman, apakah ada yang bernama Wais Al-Qarni dari kalian, segala macam lah. Ala kulli hal, di sini yang saya paling jadikan poin adalah bahwasanya kalau memang Nabi pernah datang minum air di Tarim, kenapa orang-orang yang seperti Wais Al-Qarni tidak jadi sahabat, malah jadi tabi'in sampai detik ini? Wais Al-Qarni bukan pahlawi kan? Bukan. Jangan-jangan lama-lama diklaim menjadi pahlawi. Gitu loh. Jadi terbantahkan, dan kami juga lihat sendiri apa yang mereka lakukan. Dan di Tarim itu lengkap teman-teman. Ada tiang masjid yang bisa bicara, ada tembok kehamilan, kuburan kehamilan. Ini ada kuburannya nih, saya tunjukin teman-teman. Kuburannya siapa itu? Ini kuburannya Habib juga, Pak Alawi. Jadi Tokoh khurafat berarti ya. dua kuburan ini, kalau misalnya istri kita tidak bisa hamil, kita datang doa atau gosok-gosok di sini langsung bunting. Nanti yang lahir itu anak-anak dongeng. Ini dua kuburan di depan saya ini. Itu pernah dibuktikan Bang? Iya, jadi kalau teman-teman nanti mau nikah lagi punya istri terakhir mungkin karena faktor tua, nggak bisa hamil, datangkan aja ke sini. Nanti bisa hamil. Nanti anaknya ya orang Yaman ya. Biar besarnya jadi tukang dongeng. Biasanya selama ini yang saya lihat kan orang walaupun S2 belajar di luar, karena bergaul sama dia jadi tukang dongeng. Gitu loh. Di Yaman tidak ada aspal lah segala macam. Kalau bahasa orang Banyumas, tukang dongeng itu sama dengan lengup. Gitu. Jadi lengup kan. Dabrus. Oke. Allah ya kari. Secara Bang Nasab kan akademisi, alumni perguruan tinggi di Yaman. Kalau dari sisi atau aspek sejarah resmi lah ya, faktual berdasarkan literasi yang ada nggak sih, ada jejak sejarah nggak sih bahwa Nabi pernah ke Yaman ditemukan? Tidak pernah. Tidak ada. Tidak pernah. Kita tidak mau membahas ini ya tentang Nabi pernah ke Yaman apa enggak, karena sudah jelas di dalam hadis, di dalam sirah. Kan di dalam sirah Nabawiyah itu kan tertulis Nabi pernah kemana, dia pernah ke Taif, pernah ke sini kan tertulis semua. Apa ya ulama-ulama sirah berdusta semua? Ya. Masa karena ada satu Ba'alawi sekelompok si cucu Yuyu yang ngaku durian Nabi mengatakan pernah hijrah ke Yaman. Kan ngaco ini yang begini. Oke, Dan. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, nggak bosan kan? Nggak apa-apa. Mumpung ada Bang Nasab di sini yang tahu persis saksi sejarah Yaman ya, walaupun bukan orang Yaman tapi setidaknya kan pernah lama di sana. Salah satu keturunan imigran Yaman yang ada di Indonesia. Keturunan imigran Yaman yang di Indonesia hari ini kan bukan hanya dari klan Pahlawi, ada juga dari kelompok Arab yang lain. Yang populer adalah Al-Irsyad. Ini kan sama-sama keturunan imigran dari Yaman. Menurut Bang Nasab, apa sih bedanya Al-Irsyad dengan Pahlawi di Indonesia yang sama-sama keturunan imigran dari Yaman? Jadi begini ya, ini pertanyaan yang penting menurut saya juga. Biar teman-teman di Al-Irsyad bisa buka mata, biar bisa mereka mendengarkan. Al-Irsyad ini memang banyak sekali keturunan Yaman yang dari kalangan Masyayikh. Mereka seperti Mbah Mu'alim, Mbah Fadol, Al-Kathiri, terus Mbah Salama, terus lagi Mbah Abdu. Pas Hussein masuk nggak itu? Jadi Al-Irsyad dengan Ba'alawi ada perbedaannya apa? Saya katakan berbeda. Kenapa saya mengatakan berbeda? Orang Al-Irsyad, orang Masyayikh dan Al-Irsyad ini adalah keturunan Yaman asli, Muwatton. Al-Irsyad itu? Mereka Muwatton asli di Yaman. Keturunan bangsa Yaman asli ya? Oke. Di dalam itu kan ada yang namanya Muwatton, ada yang namanya pendatang. Pendatang. Kalau Sama juga di Indonesia ada WNI, ada WNA kan? Ya. Begitu. Pribumi sama bukan? Bukan, antara pribumi atau bukan pribumi. Ya. Itu bukan aib, itu sudah biasa. Di negeri Yaman, di negeri Arab pun ada Muwatton, ada pendatang. Jadi kalau kita mengatakan kalian pendatang harus diakui, memang kalian pendatang gitu. Cuma perbedaannya Al-Irsyad dengan Ba'alawi, kalau Al-Irsyad Muwattonnya Yaman. Kalau Ba'alawi ini di Yaman pun mereka orang pendatang yang dari Irak. Ada yang dari Iran, dari Irak, mereka pendatang di Yaman. Makanya dengan kabilah Al-Kathiri itu mengatakan, mana usul kalian, dari mana kalian asli? Mereka nggak berani usul kami asli Yaman. Orang Ba'alawi tidak akan pernah berani mengatakan asli nenek moyang kami dari Yaman. Di sana ya? Iya. Hatta di Indonesia, saya beberapa bertemu dengan Al-Irsyad, memang kalian asli Yaman. Tapi di sini kan sering ngomong. Jadi di sini yang kita bisa garis bawahi teman-teman, Yaman itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Ba'alawi. Ba'alawi sendiri di Yaman itu pendatang. Gitu loh. Itu imigran juga di sana. Imigran juga. Jadi ini penyampaian pribadi dari saya. Coba kita lebih legowo, kalau misalnya ada orang Yaman yang salah, jangan sampai, atau Ba'alawi yang salah, jangan sampai kita menghukumi orang Yaman. Secara umum ya? Secara umum. Dimanapun Yaman itu teman-teman, adalah negara yang Nabi SAW puji. Di sana juga tempatnya sahabat kepercayaannya Nabi. Seperti Udzaifah ibnul Yaman, Mu'ad ibnul Jabal. Itu orang-orang terbaiknya Nabi. Ahlus sir.
Jadi kita lebih terbuka bahwasanya Ba'alawi dengan Al-Irsyad itu adalah makhluk. Al-Irsyad ini, pokoknya Al-Irsyad ini Yes. tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Justru yang original kalau Al-Irsyad Al-Irsyad original. original bangsa Yaman. Gitu loh. Nah, makanya saya sampaikan kepada teman-teman Al-Irsyad sebelum ke depan ini menjadi sasaran, karena memang kita akui orang Nusantara ini sudah terlalu sabar dari kelakuannya klan Ba'alawi. Coba buka yang sebenarnya, sampaikan kepada orang Nusantara bahwasanya Ba'alawi ini adalah orang yang memang sangat kacau gitu loh, Problematik. Tidak hanya di Indonesia ternyata ya. agar kedepannya anak cucu teman-teman dari Yaman tidak jadi olok-olokan, tidak jadi kena imbas. Ya. Coba teman-teman dari Al-Irsyad Angkat suara ya. angkat suara, tolong disampaikan bahwasanya Yaman tidak ada sangkut pautnya. Kenapa saya ini kokoh bahwasanya saya membela terhadap Yaman? Yaman itu ada keutamaan di depan Nabi SAW. Gitu. Ada sahabat dari sana, ada orang-orang soleh seperti Wais Al-Qarni yang kita ceritakan. Ya. Itu. Terus juga banyak sekali teman-teman yang lulusan Yaman yang belajar di sana. Seperti itu. Orang Yaman itu memang mereka itu karena efek peperangan semua ekonomi menghancur. Tapi mereka bukan orang pengemis seperti Ba'alawi. Wallahi saya saksikan sendiri orang Yaman. Walaupun mereka cari makan untuk hari ini, tidak menjadikan kemiskinan mereka untuk minta-minta sama orang. Untuk tabir ya. Iya, untuk dahwir atau memotong kompas mencari rezeki itu nggak pernah mereka lakukan. Apalagi yang bagus Nabi ya. Nggak pernah. Mereka tetap cari uang yang halal untuk mereka makan hari ini. Tetap mereka bersabar dengan peperangan yang ada sekarang ini yang kita lihat. Itu orang Yaman. Asli ya. Jadi kalau dikatakan Yaman, saya memang sedih. Setelah saya tinggalkan Yaman itu di sepanjang jalan saya di Mekah itu nangis. Karena termasuk negara yang mengajarkan saya untuk menjadi manusia yang lebih bersyukur itu adalah Yaman. Oke, dan berarti saya sepakat dengan masukan Bang Nasab ini. Semestinya orang-orang Al-Irsyad yang tadi dikatakan sebagai orisinal bangsa Yaman yang mestinya harus speak up agar tidak kena imbas. Sekarang orang kan taunya bahwa ini adalah orang keturunan imigran Yaman di Indonesia kan kurang ajar semua. Ini ada satu kisah Gus, saya sebutkan tentang antara Ba'alawi dan Al-Irsyad. Ya. Dulu itu Al-Irsyad pernah bergabung dengan Ba'alawi, satu bendera. Sebelum NU juga diciptakan. Kan Ba'alawi kan organisasi pertama, kita akui itu. Al-Irsyad dengan Ba'alawi pecahnya itu di Bondowoso, saya tahu persis. Atau di Pasuruan atau di Bondowoso, wallahu alam. Ala kulli hal, saya pernah baca sejarahnya di dalam kitab tentang antara Ba'alawi dan Al-Irsyad. Saya lupa nama judulnya itu. Orang-orang Al-Irsyad atau yang dibilang watonnya Yaman yang datang ke Indonesia, itu mereka ikut Sumpah Pemuda, ikut dalam bagaimana memajukan Indonesia. Ketika diminta untuk bersama-sama dari Ba'alawi, kata orang Ba'alawi apa? Ke orang Al-Irsyad, kasta kita lebih tinggi. Dengan klaim durian Nabi kan? Jadi Al-Irsyad itu pecahnya gara-gara masalah dulu di musola itu. Musola di Bondowoso itu, Al-Irsyad itu pernah mau diserang oleh Ba'alawi. Ini saya nggak akan cerita framing atau ngawur. Itu ada di dalam kitab tertulis berdarah dingin di Bondowoso. Dulu itu Ba'alawi pernah mau menyerang Al-Irsyad di dalam masjidnya karena orang-orang Al-Irsyad. Terus ada satu komando di dalam masjid itu mengatakan nanti merayap semua ke tembok. Kan orang Ba'alawi dulu kan pakai obor. Itu dalam kitab menceritakan pakai obor di dalam masjid itu belum ada listrik lah ya. Jadi ketika Ba'alawi mau menyerang orang Al-Irsyad karena ada komando di dalam masjid nanti merayap semua ke tembok. Obornya dimatikan. Makanya ketika mereka masuk di dalam masjid, mereka itu saling berhantam dengan Ba'alawi sendiri, dengan teman sendiri. Jadi orang bisa selamat. Itu pada saat era Jasa Katim bukan ya? Iya, padahal itu adalah klan yang sangat merugikan Al-Irsyad. Tapi kenapa Al-Irsyad sampai detik ini berdiam diri, tidak mau mengangkat suara, padahal masalah ini sudah sangat merugikan Yaman secara umum. Apakah nanti mau lihat anak cucu Al-Irsyad atau muwaton Al-Irsyad dijadikan bulian, diklaim bahwasanya mereka sama aja asal dari Yaman? Kayak Ba'alawi. Makanya saya minta tolong buka suara, sampaikan ke umat bahwasanya sebelum terlambat. Muwaton Al-Irsyad itu, muwaton asli orang Yaman, Al-Irsyad tidak seperti Ba'alawi. Mereka luar biasa, orang Al-Irsyad yang saya dapat selama ini. Mereka pekerja, pengajar, punya toko, tidak dahwir sana sini. Yang saya dapati seperti itu. Jadi kalau teman-teman menghina, tolong hindari, jangan sampai bilang Yaman, Jahanam lah, atau Yaman, tukang dawer lah. Fokus saja kayak kalian Ba'alawi. Karena memang mereka pembisnis kuburan, tukang dawer atau segala macam. Iya, sepakat. Itu yang di garis bawahi teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Yahudi Yaman ya. Jadi ingat, salah satu tes DNA hasilnya kan G ya, Yahudi. Itu gimana di sana tentang sejarah Yahudi terkait Ba'alawi ini? Kalau masalah Yahudi, memang karena saya nggak punya ilmunya ya Gus ya. Memang secara yang saya lihat dari teman-teman sekarang ini yang menulis kitab seperti Kiai Jafar yang di Batu Ampar, mereka menemukan penemuan itu bahwasanya mereka keturunan Yahudi. Ya, kalau ada kitab, ada hujahnya, kita harus akui. Ya kalau di genetika kan ada catatannya, hasil tes DNA memang G, haplogrup. Yang tidak lain adalah haplogrup bangsa Yahudi. Kalau menyikapi masalah penelitian, kajian, yaitu harus disikapi dengan penelitian juga. Jadi karena masalah nasab ini adalah masalah sejarah berkaitan dengan data-data, maka untuk sementara ini data yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu valid, benar. Jadi berarti memang nasab dari para habaib tidak tersambung.
walaupun ada pendapat dari Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mahdi Rojai yang mengatakan sambung, tapi beliau tidak mendukung dengan data. Maka untuk sementara seperti yang dikatakan oleh Kiai Profesor Dr. Agil Siraj, untuk sementara pendapat Kiai Imad ini valid, akurat. Bahwa nasab alwi adalah nasabun batilun mardudun mautuun mutiun, nasab yang itu terputus sejarahnya dan nasabnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah nasab yang tertolak, mardud. Dia juga nasab yang maudhu, palsu, juga nasab yang sama sekali tidak bisa diverifikasi berdasarkan ilmu sejarah, ilmu nasab, juga SDNA. Nah, kenapa itu bisa saya mengarah motivasi apa gitu yang membuat saya kemudian meneliti nasab alwi ini? Karena memang nasab alwi ini adalah nasab yang mereka mengaku keturunan dari Rasulullah. Kalaulah mereka hanya mengaku sebagai keturunan dari Sang Kuryang misalnya, atau keturunan dari Kabayan si Barakoko, atau dari keturunannya Iteng gitu, itu mungkin kita tidak ada motivasi untuk lebih jauh mengetahui apakah pengakuan mereka itu kepada Kabayan benar atau tidak. Tetapi yang mereka akui adalah sebuah nasab mulia yang yata'allaqu bil mu'minin wal muslimin, yang berkaitan dengan orang-orang Islam secara umum, yaitu nasab daripada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu bagi setiap mukmin mempunyai legal standing untuk mempertanyakan, memverifikasi apakah pengakuan mereka ini betul ataukah tidak. Itu mungkin. Ini